yaitu tentang majalis Ramadan, yakni majelis-majelis pada bulan Ramadan yang berhubungan dengan sekitar bulan Ramadan. Untuk majelis pertama, yaitu hari pertama, tentang keutamaan bulan Ramadan. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh kemuliaan telah datang kepada kita. Dia merupakan musim yang agung. Allah Subhanahu wa taala membesarkan, mengagungkan pahala di dalamnya, memberikan pemberian-pemberian yang banyak. Allah membukakan pintu-pintu kebaikan pada bulannya bagi siapa yang menginginkan. Bulan yang dia adalah bulan kebaikan dan bulan keberkahan. Bulan adalah bulan pemberian dan anugerah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk serta pembeda. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kemerdekaan dari api neraka. Yang dikatakan sebagai awalnya adalah rahmat, tengahnya adalah maghfirah, di akhirnya adalah itq minan nar atau bebas dari api neraka. Yang mana Nabi SAW katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka setiap malamnya. Keutamaan-keutamaan bulan Ramadan telah masyhur di dalam hadis-hadis. Athar-athar pun telah banyak sehingga sudah menjadi mutawatir. Di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang Ramadan, pintu-pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan pun dibelenggu. Dibukanya pintu-pintu sorga hanya terjadi pada bulan ini. Untuk apa? Untuk atau dikarenakan banyaknya amal soleh, sehingga termotivasilah orang-orang yang beramal. Ditutupnya pintu-pintu neraka adalah untuk minimnya maksiat dari orang-orang yang beriman. Syaitan-syaitan dibelenggu, maka tidak ada satupun yang terlepas. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala u'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Umatku, kata Nabi, diberi 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada satu umat pun sebelumnya. Apa saja yang 5 itu? Khalufu famis saim atyabu 'indallah min rihil misk. Aroma mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Para malaikat meminta ampunkan untuk mereka sampai mereka berbuka. Jadi mulai dari terbit fajar sampai berbuka, para malaikat meminta ampunkan untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu wa yaqul yushiku ibadi salihun an yulqu anhumul ma'unata wal adha wa yasiru ilaik. Allah menghiasi surganya setiap hari dan mengatakan, hamba-hambaku yang saleh hampir-hampir mereka dihilangkan beban dan gangguan yang memudahkan mereka untuk mendekati surga yang berjalan menujumu. Hampir saja sudah mendekat. وَتَصَفَّدُوا فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينَ فَلَا يَخْلُصُونَ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ. Pembangkang-pembangkang syaitan atau syaitan-syaitan yang tingkat tinggi dibelenggu, ya, berarti penghulu-penghulu syaitan, ketua-ketua syaitan dibelenggu sehingga dia tidak bisa sampai kepada apa yang selain dari Ramadan dia bisa meraihnya. Wa yughfaru lahum fi akhir lailah. Orang yang berpuasa atau umat ini diampuni di akhir malam. Qila ya Rasulullah, ahiya lailatul qadr? Qala la, walakin al-amila innama yuwaffa ajrahu idza qadha amalahu. Diampuni dosa mereka di akhir malam. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah itu adalah malam Lailatul Qadar? Kata Nabi, tidak. Akan tetapi, seorang yang bekerja hanya diberikan upahnya yang lengkap apabila dia sudah menunaikan pekerjaannya. Artinya apa? yakni orang yang dia beramal pada bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, maka hadiah yang diberikan, upah yang diberikan yang lengkap adalah di akhir malam Ramadan. Malam terakhir. Karena dia sudah menunaikan seluruh tugasnya. Karena orang ketika dia bekerja, upahnya baru diberikan apabila sudah menuntaskan pekerjaannya. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, 5 keistimewaan ini Allah Subhanahu wa taala simpan untuk kita. Yang Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kita dari umat-umat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hal-hal ini untuk menambah dan menyempurnakan kenikmatan kepada kita. Entah berapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak untuk umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Dalam surat Ali Imran ayat 110. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan di tengah-tengah manusia. Karakternya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang pertama yang telah disebutkan oleh Nabi pada hadis tadi, yaitu mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Al-khuluf, apa itu khuluf? Al-khuluf atau al-khuluf
bidhammil kha au fathaha, khaluf atau khuluf. Itu adalah taghayyuru raihatil fam inda khuluwil ma'idati minat ta'am. Berubahnya aroma mulut atau bau mulut ketika lambung itu kosong dari makanan. Berubahnya mulut itu namanya khuluf. Wahia raihatun mustankaratun indan nas. Dia adalah aroma, bau yang tidak disukai oleh manusia. Akan tetapi di sisi Allah lebih harum daripada aroma kasturi. Kenapa? Kenapa lebih harum di sisi Allah? Sementara kalau kita lihat baunya tidak sedap. Karena itu adalah akibat dari ibadah kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Aroma yang tidak suka oleh manusia itu muncul akibat dari ibadah. Setiap yang muncul dari ibadah dan ketaatan, maka dia dicintai di sisi Allah. Dan Allah akan mengganti bagi pemiliknya dengan yang lebih baik, lebih harum, dan lebih utama. Tidakkah kita melihat kepada orang yang mati syahid, yang mana dia terbunuh di jalan Allah, yang menginginkan kalimat Allah itu tinggi, nanti datang pada hari kiamat, lukanya masih mengalirkan darah. Warnanya warna darah. Aromanya aroma kasturi. Darah amis. Tapi darah itu lahir atau keluar disebabkan oleh ketaatan kepada Allah karena dia mati syahid berperang di kalimat untuk meningkatkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam haji, ketika orang berada di wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang ada di wukuf di Arafah kepada hadapan malaikat-malaikatnya. Allah berfirman, "Unduru ila ibadi haula ja'u sya'san ghubran." Apa kata Allah kepada para malaikatnya? Lihatlah kepada hamba-hambaku yang mereka datang dalam keadaan rambutnya kusau dan berdebu. Rambutnya kusau dan berdebu itu datang karena akibat dari ibadah yang dia lakukan, yaitu dia mulai tanggal 8 dia berihram, kemudian tanggal 9 dia wukuf di Arafah. Rambutnya kusau, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi atau tempat itu karena akibat dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauhkan larangan-larangan ihram dan dia tidak mau berbangga, dia tidak mau bersenang-senang. yakni meninggalkan tarafuh. Tarafuh itu adalah penampilan yang mewah. Ya. Dia tidak berpenampilan mewah karena akibat dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hal yang muncul akibat ketaatan kepada Allah, boleh jadi dia adalah kurang disenangi oleh manusia, tapi dia adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keistimewaan yang kedua adalah para malaikat meminta ampunkan bagi mereka sampai mereka berbuka. Para malaikat adalah hamba Allah yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
di mana mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Mereka sangat-sangat terbuka untuk dikabulkan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak pernah membangkang. Hamba yang selalu taat kepada Allah, apapun yang perintah Allah, mereka lakukan. Maka doanya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa mereka adalah untuk orang-orang yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi para malaikat untuk meminta ampunkan untuk orang-orang yang berpuasa dari umat ini sebagai pengingat akan kedudukan mereka. Kedudukan mereka yang tinggi dan menjelaskan bahwa keutamaan akan puasa mereka. Istighfar adalah meminta ampun. Istighfar adalah meminta pengampunan, maghfirah. Pengampunan itu adalah sitrul dzunub fid dunya wal akhirah. Maghfirah itu adalah untuk menutup dosa kita, kesalahan kita di dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Jadi kalau Allah mengampuni dosa kita, maghfirah tadi, dosa kita tidak kelihatan lagi. Dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tingkatan yang paling tertinggi dari harapan, permohonan, ya, bagi setiap anak Adam, karena setiap anak Adam itu banyak kesalahannya, ya, mereka adalah orang yang melampaui batas pada diri mereka, sehingga mereka membutuhkan kepada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya setiap hari dan mengatakan, hamba-hambaku yang soleh hampir-hampir yulqu anhum ma'unata wal adha. Hampir-hampir beban-beban dihilangkan dari mereka untuk bisa berjalan kepada surga. Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya setiap hari adalah untuk mempersiapkan tempat bagi hamba-hambanya yang soleh. Memotivasi mereka untuk bisa mencapai surga. Adapun ma'unatud dunia, keletihan dan kelelahan dunia, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka lebih bisa melaksanakan ibadah amal soleh yang dengannya mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat sehingga mereka sampai ke surga. Yang artinya adalah pada bulan Ramadan, kalau kita lihat, akan mudah bagi orang-orang yang soleh untuk beramal, lebih mudah ketimbang dari di luar Ramadan. Potensi amal soleh pada bulan Ramadan itu sangat banyak sekali dan mudah. Berbeda dengan di luar Ramadan. Kemudian yang keempat, maradatus syayatin yusaffaduna bisalasil wal aghlal fala yasiluna ila ma yuriduna min ibadillahi salihin min idlali min anil haqq. Pemimpin-pemimpin syaitan dibelenggu sehingga mereka tidak bisa menggoda hamba-hamba Allah yang soleh.
tidak bisa mengembos mereka sehingga menghentikan mereka untuk melakukan kebaikan. Dan ini merupakan bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang soleh. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghalangi musuh-musuh mereka untuk menggoda hamba-hamba ini agar bisa menjadi penduduk api neraka. Pada bulan Ramadan, potensi itu ya diperkecil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga godaan dari syaitan itu tidak seperti di luar dari Ramadan. Yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi umat Nabi Muhammad di malam terakhir dari bulan ini, yakni bulan Ramadan. Apabila mereka telah menjalankan apa yang sepantasnya mereka lakukan pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Baik itu puasanya, atau solat malamnya, atau qiyamul Ramadannya, sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pahala atau ganjaran yang sempurna ketika amalan itu sudah atau tugas itu sudah selesai dikerjakan. Karena seorang yang diberikan tugas baru dilengkapi, sempurnakan upahnya ketika pekerjaannya itu sudah selesai. Maka ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mudah-mudahan kita mendapatkan 5 keutamaan tadi pada bulan Ramadan ini. Mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan atau keutamaan bulan Ramadan ini. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita mempelajari tentang keutamaan puasa dan hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa Ramadan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.